Shalom semua, anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena pada hari ini saya dapat menyampaikan lagi tentang pesan ataupun pengertian daripada Roh Kudus tentang mengenai firman-Nya yang terdapat di dalam Wahyu. Oke, kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saya ulang lagi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi sebelum ini saya pun tertanya-tanya, mengapa tangan kanan manusia yang telah ditanda? Bukannya tangan kiri, apakah kaitan dengan suntikan itu? Jadi ramai yang tidak percaya akan hal ini, tetapi saya juga sedang coba memahami hal ini. Sungguh dalam pengertiannya. Jadi beberapa hari saya bergumul, saya pun ingin tahu apa maksud daripada ini. Roh Kudus itu berbicara kepada saya begini, saudaraku. Setan bekerja di sebelah kiri. Oke, saya telah diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Setan bekerja di sebelah kiri. Berkenaan dengan suntikan yang sedang berjalan sekarang, ini memang berkaitan dengan tanda dari binatang itu. Setan akan senantiasa berada di sebelah kiri, akan senantiasa bekerja di sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan mengawal pekerjaan tangan kanan manusia. Karena setiap hari manusia memerlukan makanan, manusia harus bekerja, itulah yang semua akan dikontrol oleh setan itu. Hal ini juga dikuatkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan ini, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya melihat setan berpakaian jubah hitam dan memegang jarum suntikan, dan juga dalam masa yang sama setan itu mengenakan pakaian baju putih untuk menutupi jubah hitamnya. Dan setan itu menyamar sebagai malaikat terang, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi penyelamat kepada manusia. Dan Roh Kudus berbicara lagi kepada saya seperti apa pekerjaan iblis mengawal tangan
makanan manusia, yaitu terdapat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10, di mana iblis mencobai Yesus di padang gurun. Iblis telah berkata kepada Yesus, yang pertama adalah kita lihat di dalam Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi jelas di sini bahwa iblis itu mau mengontrol manusia dengan mau manusia ini fokus kepada soal makanan. Yesus sendiri pun dicobai. Jadi dengan tegas Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi iblis coba mengalihkan manusia untuk lebih kepada khawatir akan apa yang diperlukan setiap hari, terutama mengenai makanan. Apabila kita dikontrol, kita susah untuk bekerja, mencari makanan, maka disitulah kita akan diuji. Inilah yang dilakukan oleh iblis supaya kita lebih fokus kepada makanan dan bukan kepada firman Allah. Yang seterusnya, ayat yang kelima, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, iblis ini suka sekali kalau kita melakukan sesuatu tindakan untuk merosakkan tubuh kita, membinasakan tubuh kita, terutama ketika kita mengalami tekanan hidup. Iblis ini sering kali berkata seperti ini, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah." Iblis ini sentiasa mau melihat kita supaya jatuh, dan juga iblis ini mau kita betul-betul mau menjatuhkan diri agar kita mati dan tidak mendapat keselamatan itu. Oleh itu, mari kita belajar tentang hal ini. Apabila kita mengalami kesulitan apapun, kita berharap penuh kepada Allah Bapa. Jangan biarkan kita mengikuti perintah-perintah daripada iblis, tetapi kita harus mengikuti perintah yang ada di dalam firman Allah. Percayalah bahwa Allah itu tetap melindungi kita. Percayalah bahwa Allah itu adalah sumber perlindungan kita, dan jangan pernah ragu-ragu kepada firman Allah. Mari kita baca lagi di dalam Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat
datang melayani Yesus. Jadi jelas di sini bahwa iblis ini mau memberikan tawaran kebebasan bagi kita, yaitu semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kamu akan bebas, kata iblis. Ketika kamu menerima tanda ini, kamu akan bebas melakukan apapun aktiviti kamu di dalam dunia ini. Jadi ini adalah tawaran dari iblis. Jadi iblis juga mau supaya kita ini memberikan penyembahan kepadanya dengan mentaati peraturan-peraturan yang sudah dia tetapkan kepada manusia. Dan melalui firman Allah ini jelas bahwa iblis tidak dapat mengontrol atau mengawal Yesus Kristus itu, karena Yesus fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa itu. Jadi iblis ini mendatangi kita dengan cara ini untuk mengawal segala perbuatan tangan kita di dunia ini. Marilah kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang menang daripada pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.